Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Wih, Pak Agung, dari mana aja lo? gini aja bang lah. Kelalang keliling, ukur jalan. Udah jalan. Gimana bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah kalau sehat. Ini nih bang, kalau udah pensiun mah nasib terlunta-lunta. Gimana abang? Kegiatan abang apa? Ya kegiatan sementara ya banyak di rumah lah, ya masih gimana. Habis kan usaha harus punya modal. Ya kalau ada yang nyuruh misalnya ini baru jalan gitu aja sementara mah. Lagi pula kan usia udah kayak begini. Sama dong gitu mah. Tidak ada kegiatan. Ya kalau bahasa ini nama seperti magicom duduk aja. Habis gimana mau lamar kerja tidak ada yang nerima. Udah usia udah ujur mah. Gini bang, saya punya unek-unek nih. Apa Gitu. tuh? Kan dari hasil pensiunan MP manfaat pensiun tidak cukup untuk kehidupan 1 bulan. Ya jauh lah. 1 bulan 200.000, misalnya 300.000 malah cukup, Pak. Sama suka sakit hati bang lah gitu. Oh. Bukan sakit hati lah gitu. Dengar-dengar Wih, di berat pensiunan PNS mah, yang apalagi PNS guru gitu sampai di atas 2 juta 3 juta cukup lah dibandingkan dengan perkebunan. Masya Allah, saya dapat pensiun 310.000 bang. Aduh, gimana nih bang ya? Jadi sini nih obrolan teh. Ya nggak apa-apa ya, memang kita kan selama ini purna karya ya pensiunan yang mengharapkan apa uang santunan hari tua. Kalau mengandalkan pensiun kita jangankan untuk usaha atau nabung, untuk makan aja nggak cukup, bagaimana orang bisa bergerak gitu. Bagaimana caranya ya supaya SHT ini santunan hari tua ini cepat dibayarkan oleh perusahaan? Terus terang bang, terus terang saya mengharapkan uang dari itu-itunya aja yang cukup gede lah kalau ukuran saya gitu. Iya. Untuk dipakai modal, ada sisanya untuk sisa Iyalah. hidup keluarga gitu bang. Apa ada rencana lain bang untuk bergerak supaya SHT ini cepat cair bang? Kalau ada, saya mau ikut gabung. Dengan bagaimana caranya saya ikut gabung? Ya itu kan rencana kita mau itu Pakung jalan ya dari mana? Dari perkebunan Gunung Mas sampai ke Istana Merdeka. Ya mungkin dengan rencana seperti itu gitu. Ada pencerahan nantinya. Karena secara tidak langsung kita ini akan memperlihatkan gitu ya. Iya. Dengan jalan tersebut memperlihatkan ke khalayak banyak gitu, karena berjuta-juta mata di sana akan menonton, melihat dan menilai. Inilah kondisi perkebunan PTPN yang gaungnya ke sana ke sini. Wah, PTPN gitu, kebunnya di mana-mana ya. Komoditinya sawit, teh dan karet hebat. Ternyata ada sepenggal gitu yang belum dia lunasi gitu, yaitu uang SHT tadi kan yang kita harapkan. Uang SHT, jubilium, cuti, nah itu kan jadi harapan bagi purna karya. Oh iya, benar bang. Nah Saya juga, yang diharapkan gitu. Saya juga kan cuti belum dibayar. Nah, Jubilium 30 tahunnya belum dibayar. Gitu. Terus jubilium cuma nerima sertifikatnya aja. Iya. Saya mah tidak butuh sertifikat, butuh duit. nggak bisa dibikin anggunan ya, Iya. sertifikat. Aduh, gimana ini teh? Nah itulah, jadi kita mengharapkan hal itu segera diurus. Ya kita mengharapkan kepada ya direktur holding dan PTPN
coba urus lah yang sepenggal ini gitu. Bapak kan bertahun-tahun, udah 5 tahun kan ya? Iya. Udah 5 tahun, masa sih nggak punya keuntungan, Pak? Hah? Ya disisihkan lah. Lihat kami Purnakarya, yang mana ya uang pensiunnya juga nggak cukup. Gitu Pak Agung. So, Pak Agung sekarang kegiatan mau apa tujuannya kalau nggak punya modal? So, saya mau tanya. Iya Bang, kalau saya punya modal, saya udah di setting, ini segini buat ini, segini buat ini, gitu. Tapi kan angin surga aja yang didapat. Janji. Janji melulu. Udah 5 tahun. Emang saya baru 2 tahun lah gitu. Iya. Tapi kan takut saya juga 5 tahun untuk ke depan belum dibayar, makanya saya berharap ke perusahaan, ke pimpinan di atas ya gitu, di kantor direksi holding untuk memikirkan ini Purnakarya. Ya jadi kan pensiun kita tim mungkin mengacunya kan 2004 ya. Mungkin kalau bergeser gitu 2010 gitu ya atau 2015 bagusnya. Mungkin agak besar pensiun. Tapi kan ternyatanya berkutat di situ-situ juga gitu. Anehnya. Ini ada apa guys? Kita juga kurang tahu kan. Bukan job kita mengurus seperti itu Pak Agung. Tapi kok sekian tahun nggak ada bergeser, nggak ada perubahan. Ya kalau memang pensiunan kita ya katakanlah ya kan semua itu mengikuti golongan kan. Saya aja nih ya golongan 3B strip 8 cuma 480 Pak. Ya, 480. Itu kan setap. Beda dikit. Saya 340. Oh, bedanya ratusan juta ya. Aduh ya Allah ya Robi, Bang Hati gimana ya? Itu mungkin ya, emang ya itu rezeki kita ya Bang ya. Iya. Syukuri. Tapi kan kita mensyukuri dari hati ngeguru tuh mah. Iya. Syukur tuh harus ikhlas benar-benar. Kalau begini ya, saya kita baca gitu di grup-grup Purnakarya tuh nggak ada yang ikhlas dengan kondisi seperti ini. Betul. Akhirnya tidak ada yang ikhlas, timbullah emosional. Nah, setelah emosional didoakan, ini doa yang kekaru-karuan oleh Purnakarya ini. Iya. Kan ada peribahasa, tunggu aja. Doa yang terjolimi itu akan cepat dikabulkan. Ya mudah-mudahan sih. Ya Purnakarya ini gitu ya. Kalau kita bicara ya Pak Agung ya ini sih kita mau cara bicaranya ini mah bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik. Ya tolonglah Bapak Dirut Holding yang terhormat, Bapak Dirut PTP. Tolong selesaikan gitu. Kalau bisa nanti kita di Gunung Mas seperti itu ya. Ya minimal lebih bagus kalau sebelum kita jalan kaki ke Jakarta ke RI 1 ya dicanangkan gitu, direncanakan, buat MOU gitu, akan dibayar. Ya, amin, insya Allah mudah-mudahan. Ya mungkin kan Pak kita secara batiniah ya, itu bekas kerja kita gitu ya PTPN ya. Kalau kita jalan kan mau, kita juga merasa memiliki loh PTPN, bukannya enggak Purnakarya. Kalau kita misalnya melihat orang merusak kebun, kita juga minimal kalau lagi lewat dilarang gitu. Masih ada gitu di jiwa ini bahwa dulu saya bekerja di sana. Jiwa memilikinya masih ada ya Bang ya. Masih ada. Jangan merasakan kami udah Purnakarya nggak sebodoh amat. Kalau mau lihat juga pasti kita larang lah. Itu yang mengganggu kebun atau tidak kondusif dari yang lain misal ini ya kita larang gitu. Jadi kami masih punya hati nurani. Nah, justru sebaliknya kami mintalah yang memimpin sekarang, yang masih bertugas sekarang, di mana nuraninya terhadap Purnakarya ya, mata hatinya buka. Kalau mata hati sudah tertutup, tidak ada niat lagi, stop Pak, udah nggak bisa menolong orang yang seperti itu. Bahkan yang ada cuma cemoohan aja, nyinyir aja gitu. Itu Pak Pur. Iya pasti banget. Nah, saya juga kalau emang ada rencana
jalan kaki dari Gunung Mas ke RI1, saya juga ikut gabung gitu. Iya. Saya tidak mau dikatakan pengecut, saya tidak ikut gabung, tapi SHT yang keluar, Iya. saya ikut gabung bang. Iya, Insya Allah mudah-mudahan sehat saya lah. Ya kita jadi wakil mereka lah, yang tidak ikut kita nggak bisa memprediksi dan melihat kan, kita sekarang nggak ketemu dengan mereka, masih jauh di mana-mana pensiunan, mungkin aja dia sudah tua, udah nggak bisa ikut jalan sama kita, atau mereka nggak punya biaya itu. Nah yang Pak Apung harus tahu sekarang, biaya ini nggak ada yang tanggung Pak Apung, kita masing-masing loh. Masing-masing. Iya lah, nggak ada donasi minta sana sumbangan sini enggak. Mandiri Pak. Mandiri, jadi kita tidak ada beban lah. Iya. Kalau mandiri itu, karena kalau untuk donasi mungkin mereka ada yang punya ada yang enggak gitu. Ya kasihan lah. Yang jelas-jelas kita mewakili mereka. Ya mungkin aja nanti kita mewakili mereka, SHT ini bisa tercairkan ya, santunan hari tua ini ya, hitung-hitung kita ibadah lah membantu mereka. Ya apa salahnya gitu. Itu Pak. Ya Pak Aku mah masih muda, Alhamdulillah. Jalan ke Jordania juga masih kuat Pak Aku. Alhamdulillah masih kuat. Itu cuman 1 kilo rengkon. Ya kan kita kan ya namanya udah utur ya pelan-pelan, asalkan sampai ke sana. Harapan Pak Apung saya mau tanya nih sekarang, setelah kita jalan ke sana, harapannya terhadap perusahaan kayak gimana? Ya harapan saya ini kalau udah jalan sampai ke sana, kita tuntut SHT segera dibayarkan lunas, jangan dicicil-cicil. Pipo Dicicil-cicil mah harus yang pintar memegang uang dan menyimpan uang. Kalau dicicil mah, kalau tidak pintar menyimpan uang, ditabungkan duit beak tepuguh. Iya asik habis tepuguh lah gitu. Apalagi kalau sekaligus kan lumayan lah. Iya. Bagi saya ini ada inilah rezeki itu kelihatan mah gitu ya. bisa disetting kan, bisa dibagi-bagi ini Iya. ke sini untuk biaya ini gitu kan. Kalau dicicil ini keterimanya berapa sih kan tidak tahu. Iya. Gitu. Ya kalau memang kalau dicicil itu nggak habis Pak, dibeliinnya beliin kerupuk. Ya, itu. Nggak habis. Kerupuk dan cilok. Itulah gitu. ya sepenggal itu Pak, ya kita merasakan ya harap-harap cemas gitu. Nah ini satu program lagi, kalau memang nanti tidak ada jawaban, ini saya dengar gitu ya, kalau kita nanti jalan ke sana dari pihak holding atau PTPN tidak ada jawaban yang pasti, kita mau nginap camping istilahnya, ya camping itu di kantor holding. Nah, kita mau nginap di sana, mengawal supaya ada istilahnya MOU lah, MOU terhadap pencairan SHT ini. Ya kan gini ya Pak Apung, coba nanti kita ke sana misalnya ya, nggak ada hasilnya, masa kita mau pulang? Iya. Nah, menurut Pak Apung gimana, pulang aja gitu? Saya juga kalau tidak ada keputusan, tidak dibayar jawaban hari itu, dibayar lunas, ikut camping dong bang. Iya. Ikut camping. Jadi tidak ada upahnya, jalan kaki dari Gunung Mas ke RI1, tapi SHT tidak dibayar lunas, tidak ada upahnya, capek-capek mending di rumah. Kalau itu mah udah aja jawaban belum bisa dibayar hari ini, akan tidur di kantor holding. Ya kita juga berkorban ya, ongkos sendiri, tenaga, pikiran ya, berkorbannya haruslah, kita harus mendapatkan hasil yang maksimal ya, yang maksimal atas pengorbanan kita itu. Ya ini ya tinggal pengertian para pimpinan aja, pengertiannya seperti apa gitu.
yang kami inginkan itu dibayar lunas sudah. Jadi tidak ada lagi jalan yang kedua kalinya lagi ke sana. Makanya diadakan camping itu. Nah, kita sudah tua-tua begini, kalau camping kan angin itu segala macam, tapi apa boleh buat gitu. Iya. Apa boleh buat harus kita lakukan. Ya dengar-dengar sih udah banyak sih anggotanya, udah sekitar berapa lah, 40 orang atau berapa tuh yang mau camping. Ya mudah-mudahan aja kita semua kuat. Iya. Mau, iya ngomong-ngomong udah makan belum? Belum. Ayo makan udah. Dalam. Nanti aja. Ayo. Ngopi dulu ah. Ayo. Ya.